Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Syamsidah, MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Dasar Manajemen Umum. Perkenalkan, nama saya Aziza Wafik Sapar dengan NIM 210208500006 dari kelas 02. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil observasi saya terkait dengan konveksi Asmago. Profil konveksi Asmago. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 1992. Pemilik usaha konveksi ini adalah Dr. Andes Haji Ali Salemma. Jam kerja usaha konveksi ini buka sampai jam 8 pagi sampai pukul 5 sore. Karyawan yang bekerja di usaha ini berjumlah 5 orang. Alamatnya berada di Jalan Andi Makulau, nomor 84, Kelurahan Salo, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sejarah berdirinya konveksi Asmago. Pada awalnya, nama usaha ini adalah Asma Tailor, yang didirikan pada tanggal 19 Januari 1992. Lama berdirinya Asma Tailor sekitar 11 tahun, dan kemudian beralih ke konveksi baju kaos dengan nama usaha Asmago. Awalnya, pemilik membangun usaha ini sebagai kerja sampingan, karena beliau berprofesi sebagai seorang guru. Beliau memulai usaha ini dengan menggunakan modal sendiri dan tenaga kerja sendiri. Konveksi ini juga menerima orderan seperti baju kaos, jilbab, dan sablon baju, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip kerja dan tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan pemilik usaha adalah gaya transformasional dan gaya autentik, karena pemilik menghargai dan memuji para karyawan yang kinerjanya bagus. Kedua, pemilik memiliki hubungan baik dengan karyawan dan membangun hubungan dengan karyawan. Ketiga, pemilik memberikan kebebasan bagi karyawan untuk memberikan pendapat. Dan juga pemilik selalu memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan kepada karyawan. Pemilik menciptakan suasana yang kondusif. Dan juga pemilik mempengaruhi pandangan untuk menyelesaikan masalah pekerjaan. Dan juga, karyawan yang bekerja di sini tidak merasa tertekan dan merasa enjoy dalam melakukan pekerjaan, karena pemilik usaha juga mengizinkan karyawan yang bekerja di sini dengan status masih kuliah. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, ada strengths, yaitu kekuatan. Kekuatan yang dimiliki usaha konveksi Asmago ini adalah: yang pertama, lokasi strategis. Kedua, memiliki mesin yang cukup dan memiliki usaha sablon. Ketiga, memiliki merek dan lebih dikenal oleh pasar lokal. Keempat, tersedianya sarana dan prasarana. Kelima, harga terjangkau dan kualitas baik. Dan juga memiliki karyawan atau tenaga kerja yang handal dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua itu, ada weaknesses, yaitu kelemahan. Kelemahan yang dimiliki usaha konveksi ini adalah kurangnya ketersediaan bahan di kota Pinrang, sehingga pemilik turun langsung ke luar kota untuk membeli bahan. Dan yang kedua itu, pelanggan kebanyakan memesan hanya setiap ada acara besar, seperti perayaan Hari Kemerdekaan, perayaan murid siswa baru, dan perayaan lain-lain. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Peluang di usaha ini adalah tren yang sejalan dan produksi yang selalu dibutuhkan setiap tahun. Kedua, di kota Pinrang, usaha di konveksi seperti ini masih sangat jarang ditemui, atau bisa dibilang konveksi di Pinrang hanya sedikit. Dan yang ketiga, kepercayaan pelanggan kepada usaha ini yang memiliki produk dengan kualitas baik. Yang keempat, ada threats, yaitu ancaman. Ancaman pada usaha sekarang ini adalah yang pertama, kenaikan harga baku. Dan yang kedua, perekonomian yang tidak stabil dikarenakan adanya COVID-19 kebijakan pemerintah, sehingga tahun ini dan kemarin yang diproduksinya menurun. Adapun membuat strateginya, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas harus selalu dipertahankan agar bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Yang kedua, memperhatikan model dan desain yang dapat membuat produk terus berkembang. Dan yang ketiga, terus melakukan inovasi pada produk-produknya. Selanjutnya, struktur organisasi konveksi Asmago. Bisa dilihat struktur organisasinya.
Meskipun pemilik memiliki karyawan, tetapi pemilik tetap terjun langsung dan merangkap ke beberapa bagian, seperti pemilik mengurus penyedia bahan, bagian pemasaran, pengukuran atau membuat pola. Sedangkan pengguntingan bahan dan proses penjahitan sampai selesai finishing itu bagian karyawan. Selanjutnya, sistem penggajian atau upah usaha konveksi Asmago. Sistem penggajian usaha ini berdasarkan satuan hasil. Jumlah upah yang diterima tergantung berapa banyak yang dijahit. Kedua, karyawan dibayar berdasarkan harga satuan yang dijahit. Dan prinsipnya, semakin banyak yang ia jahit, semakin besar pula upah yang akan didapatkan. Selanjutnya, strategi pemasaran pada konveksi Asmago. Pada awalnya, waktu pemilik membuka usaha ini, pemilik memasarkan produk offline melalui brosur atau koran. Strategi pemasaran produk melalui brosur ini menjadi alternatif tepat pada tahun 1992 bagi para pelaku usaha untuk mengenalkan produk unggulannya kepada masyarakat luas dan meningkatkan penjualan produknya untuk mendapatkan keuntungan besar-besaran. Kemudian, beralih, pemilik mempromosi dari mulut ke mulut. Strategi ini juga terbilang efektif karena orang memiliki kecenderungan untuk mempercayai informasi orang yang dikenalnya. Dengan kata lain, informasi yang diberikan seseorang tentang suatu produk kepada orang lain sama atau lebih besar efektifnya dengan iklan. Dan selanjutnya, pemasaran promosi online juga melalui Facebook dan WhatsApp. Selanjutnya, visi misi usaha konveksi Asmago, yaitu yang pertama, menjadi lembaga yang unggul di dunia industri. Kedua, mengembangkan standar dan pelaksanaan kerja bisnis. Ketiga, mengembangkan produksi barang dan jasa. Dan yang keempat, mengembangkan jahitan yang berkualitas. Dan yang terakhir, mengembangkan standar fasilitas kerja. Berikut adalah hasil dokumentasi yang bisa saya bagikan. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah usaha konveksi ini terbilang usaha kecil yang dikenal oleh pasar lokal yang berdiri sejak tahun 1992 serta dipimpin langsung oleh Dr. Andes Haji Ali Salemah. Gaya kepemimpinan yang diterapkan beliau selaku pimpinan usaha konveksi Asmago didominasi oleh gaya kepemimpinan transformasional. Meskipun ada sebagian kecil gaya kepemimpinan autentik. Dan sistem penggajiannya ini semakin banyak yang dijahit, semakin besar upah yang akan didapatkan. Dan keunggulan usaha ini adalah produknya yang selalu dibutuhkan setiap tahun. Dan peluangnya lumayan bagus, karena di Kota Pinrang usaha konveksi juga masih terbilang sedikit. Sedangkan kelemahan usaha ini adalah kurangnya ketersediaan bahan di Kota Pinrang. Jika ingin membeli bahan untuk perlengkapan seperti kain, kita harus ke Kota Makassar untuk memesannya. Dan yang terakhir, strategi pemasarannya dilakukan melalui media offline brosur, melalui mulut ke mulut, dan online melalui WhatsApp dan Facebook. Serta kalangan yang dituju semua masyarakat baik, itu orang tua, remaja, dan anak-anak. Demikian presentasi hasil observasi yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata yang diucapkan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.